Oke. Opening, Cok. Hey. Oh ya, oke, saya hampir lupa opening ya, saking semangatnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Masih bersama channel kesayangan Anda, Mas Ben Motorcycle. Hari ini kita akan mendatangi sebuah bengkel. Jadi kita bukan review sebuah motor lagi, tapi kita akan mereview bengkel yang berada di kawasan Bali Utara. Seperti apa bengkelnya? Kita langsung perjalanan ke bengkel itu. Yes, ayo ikuti. Hey, mana kita nih? Hey, Ya, ikut saja. hey. Oke, jadi ketika kalian datang ke sebuah gang seperti ini, mungkin kalian bingung kita mau kemana ya. Tapi di gang kecil ini, kalian akan melihat sebuah karya yang luar biasa dari seorang builder lokal daerah Singaraja. Apa nama bengkelnya? Kita langsung menuju ke tempatnya dan melihat hasil-hasil karya yang luar biasa dari bengkel tersebut. Let's go! Cuk, jalan tuh yang bener, Cuk. Hey. Jadi kita sudah sampai. Oke. Jal Garage, modifikasi motor, cat body, las listrik. Jadi nama bengkelnya adalah Jal Garage. Yuk kita lihat untuk apa saja yang ada di dalam, kita gas ke dalam. Oke, kita sudah di dalam. Ownernya lagi las sepeda ya. Pak, ini modifikasi motor apa tukang servis sepeda, Pak? Dua-duanya, sepeda dan motor. Oke, benar ya, sepeda dan motor. Oke, jadi kita sudah sampai di tempat atau di garage atau di bengkel dari owner ini. Ya, dia lagi sibuk, nanti saja di wawancara. Oke, seperti apa wawancara hari ini? Oke, kita sudah bersama sang owner, jadi pemilik dari bengkel custom yang ada di sini. Oke, Bli. Siapa, Bli? Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Gede. Mulyawan kalau Oke, aslinya. namanya aslinya Gede Mulia, tapi dikenal sebagai nama apa, Bli? Dejal ya, Dejal. Oke, Dejal. Jadi Dejal ini yang punya bengkel custom di daerah sini. Oke, Bli. Bli sudah tadi kan saya lihat sempat lihat sepintas bengkelnya. Ya. Bli punya bengkel ini udah dari tahun berapa? Tahun 2013 mulai awal merintis bengkel. Jadi tahun 2013 punya bengkel di ini daerah di rumah sendiri, Bli, ya? Di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri. Dulunya mungkin dapat kerja di mana, Bli? Dulu saya banyak sekali pekerjaan. Saya pernah jadi sales, pernah jadi agen asuransi, pernah. Di sales saya 9 tahun, cuma karena hobi saya di motor dan memang untuk ngerusakin motor saya. Oke, memang hobinya ngerusakin motor. Tapi ngerusakin dalam artian bukan hancur ya, tapi memodifikasi, bukan, Bli? Modifikasi motor. Oke. Jadi dulunya pernah di sales, Pernah di sales 9 tahun, lalu pernah di agen asuransi, asuransi pernah. dan akhirnya beranikan diri membuka bengkel di rumah. Memberanikan diri untuk
membuka bengkel karena panggilan jiwa saya. Oke, panggilan juga. Kan dulu SMA atau gini sempat kuliah. Memang atau di STM basic saya di STM sih tamatannya tahun 2001, tapi jurusannya gini, teknik logam. Oh, teknik logam. Pengelasan lah. Oh, pengelasan. Oke, jadi dulu beliau SMK-nya adalah sekolahnya ya di STM ya, di STM di daerah Singaraja ya. Ya. Jadi jurusan pengelasan. Oke. Sehingga nyambunglah sama kerjaannya sekarang. Oke, Bli, saya bertanya nih untuk sejarah bengkelnya ya. Saya lihat tadi mungkin kalau di ukuran bengkel kan ini termasuk masuk ya ke dalam gang gitu Bli ya. Sedangkan di perumahan warga tuh, kok Bli bisa memilih tempat di rumah saja, kok nggak buka di luar tuh di pinggir jalan kayak gitu Bli? Awalnya sih memang saya merintisnya dari awal tuh bekerja sama kakak saya karena di pinggir jalan dia tempatnya usaha juga. Oh, dulu awalnya kerja sama kakak ya, di pinggir jalan bengkelnya. cuma awalnya dia membuka bengkel servis biasa sama paling tambal ban sama pompa gitu. Oh, berarti motor servis, motor biasa ya? Motor biasa. Cuma ya. akhirnya saya beranikan diri untuk nebeng lah istilahnya. Nebeng tempat dulu sama kakak saya, tapi saya sudah membeli alat-alat untuk modifikasi sebenarnya seperti las, ya perlengkapan modifikasi kecil lah. Ya. Oke. Nah, di awal-awal memang sih belum terlalu gini customnya, cuma terima servis biasa. Servis biasa. Entah las kecil-kecilan itu. Adalah seorang teman gini memaksa saya untuk mengerjakan motornya gitu. Saya coba, saya nyari-nyari inspirasi di Google lah, sama di YouTube, di gini. Akhirnya mengerjakanlah saya motor custom. Oke, motor pertama yang Bli kerjakan tuh? Itu bajaj Pulsar 180. Dirubah menjadi Jet Style sih. Jet Style. Ya. Oke, berarti proyek pertama ya setelah buka bengkel di sini, bajaj Pulsar 180. Ini masih di luar, masih waktu sama itu, kakak saya. Oke, masih di masih setelah selesai membuat proyek itu, akhirnya banyak orang melirik karena posisi gininya kan di luar. Ya, bengkelnya di luar ya. Jadi lalu lalang banyak yang nanya, akhirnya ada palsu lagi, ada customer lagi. Tapi karena terbentur ruang di bengkel kakak saya itu terlalu kecil, jadinya saya tidak bisa mengambil job yang adalah agak besaran. Akhirnya saya memutuskan untuk di rumah jadinya. Oke, gara-gara di sana ada istilahnya pasuh ya. Ada customer yang buat motor karena mungkin di sana sempit ya. Akhirnya dipindah ke rumah. Ya, akhirnya pindah ke rumah dengan tidak permanen lah waktu itu. Oke, masih ya sebatas garase kali ya. Ya. Oke, sebatas garase. Nah, ini Bli, di sini kan rumahnya kan berdekatan dengan tetangga ya. Ketika kita bicara tentang modifikasi motor, pasti sempatnya aja ngidupin motor, apalagi motor-motor custom itu suaranya dibilang nggak kecil ya, besar-besar. Apakah nggak terganggu gitu, Bli? Soalnya di sini sih kita aktivitasnya kadang hampir sama lah, ada yang beraktivitas seperti ada mesin tepung gitu. Oke, ya. Jadi kita tidak terlalu terganggu karena sudah ada aktivitas masing-masing antara tetangga di sini. Dan di samping itu juga saya bekerjanya tidak sampai malam. Oke, berarti saling mengerti lah saling tetangga ya. Oke. Karena hubungan masih baik lah semua. Oke, kita masuk ke tahap karya, Bli. Yang pertama, motor apa yang pertama kali setelah buka bengkel sendiri yang Bli garap di rumah? Ya, di rumah. Dulu Thunder 125. Thunder 125 dimodif seperti modif Scrambler. Oke, modif. Jadi karya pertamanya adalah Thunder 125 yang dimodif Scrambler. Lalu karya-karya apa aja lagi yang sudah pernah digarap nih? Lumayan sih. Ya, ada Tiger jadi Jet Style. Tiger jadi Jet Style. Ada jadi Bobber. Oke, Bobber. Yang paling
ekstrim sih Honda CS1. Honda CS1. Ya, notabene kan motor bebek lah. Ya, motor cup ya. Tapi dirubah menjadi bobber. Oke, dirubah menjadi bobber. bobber. Nah, di sanalah satu karya saya yang saya tampilkan di media sosial itu yang lumayan menarik perhatian banyak orang, makanya di media sosial saya lumayan dapat garapan ini dari media sosial. Oke, jadi cara promosinya lah media sosial ya. Media sosial karena ya bengkel saya kan di dalam rumah di dalam masuk di, ya. Masuk ke gang, jadi kurang terekspor kalau orang lihat dari luar ya. Jadi ya benar ya. Di media sosial itu sangat mempengaruhi dari hasil karya dari seorang builder itu. Berarti itu Honda CS1 dia. Honda CS1. Ada lagi mungkin motor yang pernah digarap? Bison, Bison? Ya, Bison jadi jeb ada, jadi setengah jeb ada, dia masih pakai part aslinya tangki seperti gitu. Cuma dirubah di belakang ada. Cuma memang permintaan customer sih beda-beda. Tidak sesuai selera kita garapnya. Ya, berarti jadi apa yang customer minta, ya, jadi kita tinggal garap aja. Oke, Li. Jadi pernah nggak misalnya kalau ada customer gitu, dia menyerahkan sepenuhnya ke bengkel, saya bawa motor bahan nih, beli, tolong garapin misalnya buat jap, ya terserah beli mau gimana. Pernah nggak seperti itu nih? Saya dua punya customer, ini yang satu dulu dia belum pernah ke Bali sama sekali, dia tinggalnya di Jerman. Tinggal di Jerman, Jerman. Jauh ya. Transaksinya cuma lewat media saja, tapi memang sih wilayah di Singaraja juga dia. Cuma saya berhubungan sama keluarganya aja untuk gini. Masalah dananya. Untuk penggarapannya saya diserahkan seluruhnya kepada saya. Berarti dia cuma ngasih gini aja gambaran bahwa pokoknya hampir mirip seperti ini. Jadi dikasih gambar nih ya. Dikasih gambar aja. Beli tolong buat seperti ini ya, kayak gitu. Dan gambarnya itu juga contohnya dari saya itu. Dia pokoknya pengennya punya motor custom bagaimana gitu. Saya serahin gambar, dia suka. Langsung disuruh ubah seperti ini. Bahannya apa tuh dulu? Waktu itu 3.000. Yang satunya lagi dari Karangasem gitu. Yang Karangasem? Selat lah. Dia kerja di pesiar juga. Ya. Cuma pada saat dia bawa motor aja ke sini langsung ditinggal berangkat. Ditinggal berangkat. Lewat media sosial aja juga gini. Sama sharingnya ya lewat media sosial. Itu bawa motor CS1 waktu itu. Jadi 2 kali saya pernah garap CS1. Itulah dia serahkan seluruhnya kepada saya. Cuma modal gitu aja dah Gambar aja. Dan ya Astungkaro dia puas lah maksudnya. Ya. Oke, beli garapan terbaru deh untuk bengkel ini. Ini Cafe Racer Bobber lah. Jadi di belakang ada motor Cafe Racer Bobber. Ya, yang hampir mungkin masih 60% ya dia. 60%. Basic mesinnya apa nih? Standar 125. Jadi basicnya standar 125. Dan di depan saya ini deh ada sebuah chopper ya dia. Ya, chopper. Basicnya ini GL ya, di depan ada sebuah chopper. Jadi ini garapan masih dalam proses penggarapan. Bli, mungkin Bli punya saran untuk perkembangan dunia modifikasi khususnya motor custom mungkin di daerah kita ya, di Singaraja, karena kita tahu di daerah kita ya masih minim lah orang yang suka motor custom seperti itu. Mungkin ada saran dari Bli, Jal? Kalau saya sih sebagai modifikator, builder lah, masih abal-abal sih. Sebenarnya kalau dikasih gambar oleh pemilik motor itu, saya tidak terpaku sama gambar gitu. Cenderung lebih dikreasikan lagi dari segi mungkin ada hal-hal yang baru di posisinya dirubah atau bagaimana. Dan dari gininya juga tampilannya seperti dicat, mau isi motif atau bagaimana, biar kelihatan beda lah sama motor yang lain. Berarti setiap builder adalah ciri khas karyanya ya. Karya kita di kreasi builder itu pasti beda-beda. Benar, Li. Makanya tapi lebih kreatif dan tidak mungkin boleh menimba ilmu dari builder lain. Cuma
dikreasikan lagi, Oke. dikembangkan lagi ya. Pokoknya hampir sama tapi beda gitu. Oke. Dari segi builder ya, dari segi modifikator. Kalau orang-orangnya atau customernya gitu beli, mungkin ada saran lagi untuk customer mungkin seperti itu. Untuk customer sih kita kadang idenya harus dua arah dari builder Builder sama dan customer-nya customer ya. ya. Soalnya biar sama-sama puas. Kalau idenya dari builder aja, nanti customer itu tidak tidak sama gininya Pemikirannya ya. Makanya kita harus dua arah komunikasinya untuk membangun sebuah motor. Oke, jadi untuk customer mungkin ciptakanlah tren baru ya, Ya, tren oke, baru. dari ide sendiri ya. Jangan hanya sekedar ya kasih ikut-ikutan seperti itu. Saya pengen buat ini harus mirip seperti itu misalnya tuh. Ya mungkin kasih ide lah buildernya ya untuk merubah sedikit lah dari tampilan motornya. Iya, Seperti itu. seperti itulah. Makanya bisa tampil beda jadinya. Nah, Kita harus menjadi tampil beda lah. Oke, tampil beda. lah. Dan bisa menciptakan tren sendiri Sendiri. lah. Janganlah jadi Follower lah, ya. terus tuh ya. Jadi apa jiwanya di sana Nah, lah jiwanya motornya ya. dituangkan jadinya. Kalau memang jiwanya di chopper, naik chopper. chopper. Kalau memang jiwanya di jab, naik jab seperti itu Ya. ya. Jangan ikut-ikutan apa yang ngetren itu juga Jadi- yang diikuti kayak itu. Tidak gini jadinya, tidak jadi diri sendiri Oke, ya. benar ya. Oke. Lalu di Singaraja ini kan builder lokal ini ya sudah mulai naik daun seperti itu beli. Saya beberapa mengunjungi bengkel, ya sudah hasil karyanya itu sudah luar biasa seperti itu. Apa harapan beli sebagai seorang builder untuk kemajuan motor custom di Singaraja dengan builder yang lain juga seperti itu? Intinya sih gitu, kita punya karya masing-masing Oke. dan ciri khas dari karya itu tersendiri Oke. sih. Berarti saling sharing, antar builder lain antar juga ya. builder lain karena ide dan kreativitas tuh kita kadang mentok di diri kita sendiri. Ya. Kalau kita bisa sharing sama teman yang lain, Bisa, karena oke. ide-ide baru dan hal-hal yang baru pasti didapat. Oke ya, bisa lebih berkembang lagi Ya. idenya beli ya. Bukan saling menjatuhkan dia, Bukan tapi saling saling dukung. mensupport ya, saling dukung. Saling Oke. ciptakan ide baru lah. Oke, nah seperti itu. Jadi, oke Bli, sekian dulu Bli ya hasil diskusi kita. Iya. Mungkin nanti semoga bisa bermanfaat buat orang-orang yang menonton di channel ini. Oke, buat kalian yang menonton video ini, silakan untuk yang belum subscribe, like dan komen, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian di like dan di komen dengan masukan-masukan positif agar kami dan tim lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang motor custom untuk kalian. Oke? Ingat, dukung terus support customer di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Yang penting kalian jangan nakal. Bye-bye!